Hai semua, ketemu lagi di Bilingual IPS Topik bersama saya Ilma yang akan menjadi guru bahasa Korea kalian hari ini. Tema pembelajaran kita hari ini adalah 병원 옆에 약국이 있어요, yang artinya adalah ada apotik di samping atau di sebelah rumah sakit. Nah, dari judulnya aja bisa kita tahu bahwa materi pembelajaran hari ini adalah mengenai arah dan jalan dan juga posisi benda atau tempat. Untuk target pembelajaran hari ini adalah mengenai mencari lokasi dan jalan. Kemudian tata bahasa mengenai menunjukkan jalan, yaitu menggunakan partikel 으로 dan 으세요. Untuk kosakata kali ini adalah mengenai kata kerja perpindahan, lokasi, dan arah, serta informasi budaya yaitu mengenai jalanan. Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan mendengarkan audio, di mana pada audio kali ini kalian akan mendengarkan Tuan berbicara dengan seorang wanita mengenai letak atau posisi bank. Yuk, coba kita dengar dulu audio berikut ini. 12과 병원 옆에 약국이 있어요. 대화 1. 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Dari audio tersebut bisa kita dengar bahwa Tuan itu bertanya kepada wanitanya, 이 건물에 은행이 있어요? Apakah ada bank di dalam gedung ini? 있어요, ada. 은행 itu adalah bank, 건물 adalah bangunan atau gedung. Si wanita menjawab, 네, 있어요. Ya, ada. Tuan bertanya lagi, 은행이 어디에 있어요? Ada di manakah banknya? Si wanita menjawab, 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Ada di basement di lantai 1. Silahkan turun ke basement. Jadi 지하 itu adalah basement atau bawah tanah. 지하 1층. Jadi di basement lantai 1. Oke, jadi intinya dari percakapan itu adalah si Tuan bertanya kepada si wanita, ada di mana banknya? Si wanitanya menjawab, ada di lantai 1 di basement. Jadi silahkan turun aja ke basementnya. Karena sudah mengerti, coba kita jawab dulu pertanyaan berikut ini. Yang pertama, Tuan 씨는 어디에 가요? Tuan si mau pergi kemana? Jawabannya adalah 은행에 가요. Dia mau pergi ke bank. 은행이 어디에 있어요? Ada di manakah banknya? Jawabannya karena tadi ada di basement, itu bisa 지하에 있어요 atau 지하 1층에 있어요. Jadi diingat di sini ya, kalau misalnya ada di, itu kita menggunakan partikel 에 있어요. Untuk kosakata pertama kita kali ini adalah mengenai kata kerja perpindahan. Kalau tadi itu contohnya ada 내려가세요 atau dari awalnya itu bentuk awalnya adalah 내려가다. 내리다 sendiri artinya adalah turun. 가다 pergi. Jadi pergi turun. Jadi di sini ada dua bentuk 내려 atau 내리다 turun. Jadi yang pertama kita lihat di sini ada 내려가다 dan 내려오다. Di sini perbedaannya adalah mengenai posisi si pembicara yang dia menyuruh pergi. Jadi kalau misalnya si pembicaranya itu tinggal di tempat, kemudian yang melakukan perpindahan ini menjauh dari si yang berbicara, itu namanya 내려가다, pergi turun. Sedangkan kalau dia turun dan mendekat ke si pembicara itu namanya 내려오다.
Jadi bisa kalian lihat sendiri ini di layar. Yang pertama itu posisinya dia menjauh dari si temannya. Kemudian yang kedua ini dia mendekat ke si temannya. Kemudian kalau tadi turun, ada naik, itu namanya 올라가다 atau 올라오다. Perbedaannya juga sama. Kalau 올라가다 yang berbicara 올라가다 ini berarti dia ditinggalkan. Dan kalau misalnya 올라오다, si pembicaraannya udah duluan di atas. Nah, orangnya itu naik dari bawah menuju ke si pembicaranya. Kemudian ada 나가다, 나오다. 나가다, 나오다 artinya sama-sama keluar. 나가다 sendiri dia keluar menjauh dari si pembicara, sedangkan 나오다 itu keluar tapi mendekat ke si pembicara. Jadi posisi pembicaranya ini sudah di luar, sedangkan kalau 나가다 ini posisi pembicaranya itu masih di dalam. Kemudian kalau ada keluar pasti ada masuk. Masuk pun di sini berbeda, ada 들어가다 dan 들어오다. Kalau kita tadi dari posisi di luar kemudian orangnya masuk, itu jadinya 들어가다. Tapi kalau kita posisinya udah di dalam dan orangnya itu masuk, namanya 들어오다. Contoh penggunaan kata-kata kerja perpindahan tersebut ini bisa dilihat di kalimat-kalimat ini. Yang pertama ada 옥상에 올라가면 카페가 있어요. Kalau kamu naik ke atas, nanti di situ ada kafe. Kemudian ada 잠깐 나가주세요. Bisa tolong keluar sebentar. Kemudian ada 내일 고향에 돌아가요. Yang artinya besok aku akan pulang ke kampung halamanku. Lalu ada 3월에 동생이 미국에서 돌아와요. Adikku akan kembali atau pulang ke sini dari Amerika itu pada bulan Maret. Seperti biasa di sini ada 4 gambar mengenai kata kerja perpindahan di mana kita harus mencari kata yang sesuai dalam bahasa Koreanya. Oke, yang pertama di sini ada aksi atau turun. Dan turunnya ini dalam posisi si temannya ini ditinggalkan. Jadi menjauh dari si temannya. Berarti turun itu 내리다, 내려, dan pergi itu adalah 가다. Jadi 내려가다. Dan di nomor 2 ini ada kata kerja naik. Posisinya seperti apa? Dia juga menjauh dari si temannya. Si yang melakukan aksi naik ini dia pergi. Jadi 올라가다. Lalu di sini ada gambar rumah, ada 2 orang di dalamnya, yang satu itu keluar. Nah, keluar ini dalam posisi dia menjauhi si orang yang di dalam rumah. Berarti dalam bahasa Koreanya adalah 나가다. Kemudian untuk gambar terakhir di sini ada gambar rumah di mana satu orang di luar dan satu lagi dia masuk ke dalam, dan yang masuk ini berarti posisinya dia menjauhi orang yang di luar. 들어가다.